Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zaid Fatur Rabbani dengan NIM H0512211010 akan mempresentasikan proposal penelitian saya dengan judul Pemodelan Regresi Spline pada Prinsipal Komponen Analisis menggunakan Robust S Estimator dengan studi kasus angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun dosen pembimbing saya yaitu Ibu Dr. Anna Islamiati, SSI, MSI. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu pendahuluan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Untuk pertama yaitu pendahuluan yang diawali dengan latar belakang. Analisis regresi merupakan metode analisis kuantitatif yang digunakan untuk mendeteksi hubungan antar dua variabel, yaitu variabel prediktor terhadap variabel respon. Analisis regresi dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, yaitu regresi parametrik, regresi semi-parametrik, dan regresi non-parametrik. Pendekatan regresi parametrik dan semi-parametrik mengandalkan asumsi tertentu mengenai bentuk fungsi hubungan antara variabel, sedangkan regresi non-parametrik merupakan pendekatan statistik yang digunakan untuk menemukan pola hubungan antar variabel prediktor dan variabel respon tanpa memerlukan asumsi awal mengenai bentuk fungsi atau struktur kurva regresinya. Perkembangan regresi non-parametrik memperkenalkan berbagai pendekatan seperti spline, kernel, polinomial lokal, wavelet, serta Fourier. Salah satu metode pendekatan yang efektif digunakan untuk mengestimasi kurva regresi adalah regresi non-parametrik spline. Spline merupakan fungsi potongan yang terdiri atas beberapa segmen polinomial yang disambung dengan titik-titik tertentu yang disebut titik node. Pendekatan spline seperti spline linear, kuadratik, dan kubik. Model spline memiliki keunggulan karena mampu menyesuaikan estimasi terhadap pola pergerakan data melalui keberadaan titik-titik node. Namun, fungsi polinomial global memiliki keterbatasan pada sifatnya yang bersifat global. Maka dari itu, dikembangkanlah fungsi yang lebih fleksibel dan adaptif terhadap data, yaitu fungsi spline truncated. Regresi spline truncated merupakan model non-parametrik berbasis truncated power dengan penambahan suku X dikurang K, di mana K merupakan titik node dan ditambahkan pada titik-titik tertentu yang disebut node yang membuatnya tetap kontinu dan fleksibel dalam memodelkan perilaku data, terutama pada interval di sekitar titik-titik tersebut. Pada analisis dengan dua atau lebih variabel independen, sering menghadapi permasalahan korelasi tinggi yang dikenal sebagai multikolinialitas, di mana multikolinialitas dapat terjadi ketika variabel korelasi tinggi antar variabel independen dan multikolinialitas dapat menyulitkan proses estimasi dikarenakan perubahan pada satu variabel cenderung diikuti oleh variabel lain sehingga mempengaruhi ketepatan hasil analisis. Dan salah satu pendekatan yang sering digunakan untuk mengatasi masalah multikolinialitas adalah prinsipal komponen analisis, di mana prinsipal komponen analisis merupakan metode statistik multivariat yang digunakan dengan cara mentransformasi sekumpulan variabel asal ke dalam sekumpulan variabel baru dengan dimensi yang lebih kecil dan tidak saling berkorelasi, namun tetap mempertahankan sebagian besar informasi yang terkandung pada variabel tersebut. Namun terkadang sering sekali pada penelitian untuk mengabaikan keberadaan outlier, di mana outlier merupakan suatu pengamatan yang nilainya menyimpang jauh dari sebagian besar data lainnya. Keberadaan outlier dapat menyebabkan pendugaan menjadi bias, dan salah satu pendekatan yang efektif untuk mengatasi permasalahan outlier adalah regresi robust. Regresi robust merupakan alternatif ketika outlier dapat mempengaruhi model, di mana metode ini memiliki beberapa jenis estimasi, seperti M-estimator, LMS-estimator, LTS-estimator, MM-estimator, dan STS-estimator, di mana salah satu
estimator yang memiliki nilai breakdown paling tinggi yaitu robust S estimator, di mana breakdown point merupakan ukuran kemampuan suatu penaksir untuk tetap resisten terhadap pengaruh outlier. Dan nilai breakdown point pada robust estimator adalah 50%. Selanjutnya, pada penelitian kali ini akan digunakan data angka kematian ibu, di mana angka kematian ibu merupakan indikator penting kesejahteraan suatu bangsa. WHO mendefinisikan angka kematian ibu sebagai kematian selama kehamilan hingga 42 hari setelah berakhirnya kehamilan akibat faktor yang berkaitan dengan kehamilan maupun penanganannya, tapi terkecuali kematian akibat kecelakaan atau cedera. Pada tahun 2023, diperkirakan terdapat 26.000 kasus kematian ibu di dunia, mayoritas terjadi di negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang mencerminkan ketimpangan akses layanan kesehatan serta keterlambatan penanganan komplikasi persalinan. Selanjutnya, penelitian-penelitian terdahulu yang telah membahas ketiga metode tersebut adalah penelitian pertama yaitu oleh Fadilah dan kawan-kawan pada tahun 2025, di mana menggunakan prinsipal komponen analisis sebagai persiapan data dalam memodelkan prevalensi stunting di Indonesia tahun 2023. Selanjutnya, penelitian oleh Mustafidah pada tahun 2024 menunjukkan efektivitas regresi spline truncated dalam memodelkan tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada tahun 2022. Selanjutnya, penelitian oleh Raihan Nabil pada tahun 2025 menggunakan robust S estimator dalam mengatasi outlier pada data indeks pemberdayaan gender di Provinsi Sumatera Utara pada tahun 2021. Penelitian selanjutnya oleh Arifin dan kawan-kawan pada tahun 2020, di mana menunjukkan keefektifan penggunaan metode spline linear dalam prinsipal komponen analisis untuk memodelkan data penderita penyakit diabetes di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Hasanuddin. Berdasarkan penelitian-penelitian tersebut, tidak terdapat penelitian yang mengintegrasikan ketiga metode tersebut dalam satu penelitian. Oleh karena itu, pada penelitian kali ini akan mengintegrasikan ketiga metode tersebut, di mana akan melakukan pemodelan regresi spline pada prinsipal komponen analisis menggunakan robust S estimator, di mana pada tahap persiapan data akan digunakan prinsipal komponen analisis yang akan menghasilkan komponen utama sekaligus mengatasi masalah multikoloritas. Dan kemudian komponen utama tersebut akan dimodelkan menggunakan regresi spline dan pada tahap estimasi parameter akan digunakan robust S estimator. Selanjutnya, batasan masalah. Basis fungsi spline yang digunakan adalah spline truncated dengan pemilihan orde 1 atau orde linear. Jumlah komponen utama yang digunakan ditentukan berdasarkan persentase varians kumulatif lebih besar sama dengan 85%. Dan titik knot yang digunakan adalah 1, 2, dan 3. Serta pemilihan knot optimal berdasarkan nilai generalized cross validation minimum. Dan yang terakhir yaitu data yang digunakan adalah data angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 sampai tahun 2021. Selanjutnya, tujuan penelitian. Yang pertama, memperoleh model regresi spline pada prinsipal komponen analisis menggunakan robust S estimator. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja metode estimasi S pada data angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Berdasarkan tujuan penelitian, maka dapat dilihat bahwa manfaat penelitian ini diharapkan berguna dalam pengembangan ilmu terkait penerapan regresi spline prinsipal komponen analisis berbasis robust S estimator pada kasus data angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian diharapkan memberikan informasi komprehensif mengenai angka kematian ibu beserta faktor-faktor penentunya sebagai rujukan bagi peneliti, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam upaya pengendalian serta penurunan angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka berisi teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Di mana tinjauan pustaka yang pertama yaitu multikolinearitas, dan yang kedua prinsipal komponen analisis. Selanjutnya regresi non-parametric spline, pemilihan titik knot optimal, regresi spline pada prinsipal komponen analisis, outlier, regresi robust, dan data angka kematian ibu. Pokok pembahasan selanjutnya yaitu metodologi penelitian, yaitu yang pertama sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah data sekunder mengenai angka kematian ibu di Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2019 sampai tahun 2021. Data diperoleh dari buku profil kesehatan Sulawesi Selatan tahun 2020 sampai tahun 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan. Adapun variabel penelitian yang digunakan yaitu untuk variabel respon yaitu jumlah kematian ibu dan variabel prediktor yang pertama persentase cakupan pelayanan K1 ibu hamil, yang kedua persentase cakupan pelayanan keempat ibu hamil, dan yang ketiga persentase persalinan ditolong tenaga kesehatan, yang keempat persentase peserta KB pasca persalinan, dan yang kelima persentase cakupan kunjungan nifas, dan yang terakhir persentase pelayanan kesehatan pra usia lanjut dan usia lanjut. Untuk tahapan-tahapan pada analisis dapat dilihat pada diagram alir yang tertera pada layar. Selanjutnya pokok pembahasan untuk daftar pustaka. Daftar pustaka berisi referensi-referensi yang digunakan dalam mendukung penelitian. Sekian presentasi proposal penelitian saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.